Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini saya akan bercerita tentang siapakah Luqman Al-Hakim itu. Rujukan saya pada saat ini adalah buku Imamul Hikmah, Pemimpin Kebijaksanaan, sebagaimana terlihat di latar belakang saya pada video ini. Itu disebut sebagai riwayah, artinya novel, yang ditulis oleh Abdul Baqi Yusuf. Abdul Baqi Yusuf adalah seorang penulis kelahiran Syria. Selain novel ini, dia menulis banyak buku, diantaranya Fiqhul Ma'rifah atau epistemologi, kemudian Guyum Minasyarq, Mega atau Awan dari Timur, Khalfal Jidar, di belakang dinding, dan Thoriqoh Lil Haya, cara menjalani kehidupan. Tentang Luqman Al-Hakim, Abdul Baqi Yusuf bercerita bahwa Luqman adalah seorang budak yang berkulit hitam, berhidung pesek, berbibir tebal. Tapi kemuliaan orang bukan karena fisiknya. Luqman Al-Hakim adalah salah satu buktinya. Kata-kata Luqman yang bercahaya bagaikan mutiara diabadikan oleh kitab-kitab suci, termasuk Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengambil namanya sebagai salah satu nama surah. Luqman tidak sombong dan tidak meninggikan diri dari sesama budak. Ia bekerja, berbicara, dan berkumpul bersama mereka. Ia senang jika mereka senang dan sedih jika mereka sedih. Tapi Luqman sang filsuf ini tidak suka bermalas-malasan, berleha-leha, berhura-hura, atau bermain-main bila sedang memiliki waktu kosong. Ia lebih suka merenung. Ada teman-teman Luqman yang bertanya, apakah ia tidak mau ikut bermain karena merasa dirinya lebih mulia. Luqman mengalihkan jawabannya kepada masalah lain dengan berkata, meski kita budak, kita tidak lebih rendah dari Tuhan kita dalam hal penghambaan di hadapan Tuhan. Meskipun kita budak Tuhan kita juga hamba Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, tuan-tuan yang merdeka itu dan kita sama-sama menjadi hamba sahaya. Semuanya sama derajatnya. Dalam salah satu renungannya, Luqman berpikir, nama adalah sebutan yang menampilkan seseorang pada orang lain, dan ia pun menampilkan namanya pada orang lain. Semakin baik ia menampilkan namanya pada orang lain, semakin baik pula nama itu menampilkan dirinya pada mereka. Segala sesuatu ada namanya. Segala sesuatu ada namanya. Segala sesuatu ada namanya. Berbuat baiklah pada namamu, maka ia akan berbuat baik padamu. Apa makna kehidupan menurut Luqman? Hidup ini hanya sebentar, dan umur manusia dalam hidup ini hanya sebentar dari yang sebentar itu. Tapi ada sedikit yang tersisa dari umur yang sebentar, dari hidup yang sebentar. Maka juallah duniamu dengan akhiratmu. Niscaya engkau akan mendapatkan keduanya. Janganlah sebaliknya, karena engkau akan kehilangan kedua-duanya. Sebagaimana telah disinggung tadi, Luqman pada mulanya adalah seorang budak. Harganya mahal ketika ia dibeli tuannya di pasar budak. Itu karena ia punya kelebihan berupa kecerdasan. Tapi ia tidak hanya cerdas. Pola pikir dan perilakunya yang mulia membuatnya memperoleh kemerdekaan. Luqman hampir berumur 50 tahun ketika ia mendapatkan kebebasan. Ia dibebaskan setelah dianggap lulus dalam ujian yang diberikan tuannya. Tuannya menyuruhnya menyembelih kambing, lalu menghidangkan 2 daging yang paling baik. Ia mengambil lidah dan hati. Kemudian Luqman diuji lagi. Ia kembali disuruh menyembelih kambing dan memilih 2 bagian daging yang paling buruk. Ia kembali memilih lidah dan hati. Luqman menjelaskan, lidah dan hati adalah daging terbaik jika keduanya baik, dan daging terburuk jika keduanya buruk. Luqman dianggap lulus dan dibebaskan.
Sebelum berpisah, majikannya minta dinasihati. Inilah 5 pesan Luqman kepada mantan tuannya. Kalau engkau mau bermaksiat, carilah tempat yang tidak dilihat oleh Tuhan. Keberanianmu bermaksiat harus sebesar kesanggupanmu menanggung siksa. Sibuklah membebaskan diri dari neraka selama engkau belum yakin akan selamat. Sembahlah Tuhanmu sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya. Jangan sibuk dengan urusan dunia kecuali seukuran sisa hidupmu tinggal di sana. Menurut Luqman, seseorang berada dalam kondisi yang baik selama ia punya uang untuk bekal kehidupan dunianya dan punya agama untuk bekal kehidupan akhiratnya. Luqman berpesan, seseorang harus mengingat 2 hal dan melupakan 2 hal. Yang harus diingat adalah Allah dan kematian, sedangkan yang harus dilupakan adalah kebaikan kepada orang lain dan keburukan dari orang lain. Setelah dibebaskan, Luqman pergi ke tempat baru untuk memulai hidup baru. Bebas dari perbudakan berarti memiliki kendali atas diri sendiri. Itulah dasar untuk memiliki hal-hal yang lain. Kita yang hidup pada masa tak ada lagi perbudakan sudah memiliki modal tersebut sejak lahir. Sehingga boleh jadi kita tidak menghargai nilainya saking berlimpahnya kendali diri yang kita miliki. Luqman bermimpi ditawari kekuasaan. Dan di dalam mimpi itu ia menjawab, jika aku bisa memilih, aku memilih selamat dan tidak memilih bencana. Tapi jika terpaksa, maka semoga Tuhan menolong dan melindungiku. Jadi, kekuasaan dalam pandangan Luqman adalah bencana yang terbesar. Jika seseorang menggunakannya dengan benar, maka ia pantas untuk selamat. Jika tidak, maka ia telah menyimpang dari jalan ke surga. Terhina di dunia tapi mulia di akhirat lebih baik daripada mulia di dunia tapi terhina di akhirat. Orang yang memilih dunia dari akhirat tidak akan mendapatkan dunia yang ia inginkan dan pasti kehilangan akhirat yang sudah ia sisihkan. Luqman hidup 10 tahun setelah menjadi orang merdeka. Saat berusia 60 tahun, Luqman berpikir untuk menikah. Dan 5 tahun berikutnya barulah ia dapat menikah. Istrinya bernama Sadir, berumur 35 tahun. Setelah menikah, Luqman menjadi anggota masyarakat yang aktif. Bagaimana Luqman mengajarkan filsafatnya kepada masyarakat? Di antaranya dengan cara menerima tamu dan menyampaikan hikmah kepada tamu-tamunya. Para tamu Luqman menanyakan berbagai hal dan ia menjawab. Misalnya Luqman berkata, orang yang paling kaya adalah orang yang pada dirinya terdapat kebaikan. Kalau bukan dia, maka orang yang dapat membuat dirinya tidak membutuhkan orang lain. Kemudian Luqman menasihati tamunya, jika bicara persingkatlah. Jika engkau sudah memperoleh kebutuhanmu, maka janganlah berbicara lagi. Jika engkau dapat berbuat zalim kepada orang lain, maka ingatlah apa yang dapat diperbuat Allah kepada dirimu. Jadikan akal orang lain sebagai akalmu dengan cara meminta pandangan mereka dalam urusan-urusanmu. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah nasihat Luqman tentang kehidupan rumah tangga. Luqman berpesan kepada para suami, hendaknya keinginanmu agar istrimu adil kepadamu hanya 1/10 dari keinginanmu agar dirimu adil kepadanya. Buatlah istrimu bahagia seperti engkau ingin dia membuatmu bahagia. Luqman dianugerahi beberapa orang anak, dan Al-Quran mengabadikan beberapa nasihat Luqman kepada dirinya. Bisa kita baca di dalam Al-Quran juga tafsirannya. Lalu Luqman tertimpa musibah, yakni istri dan anak-anaknya meninggal. Ia pun mengembara lagi. Sampai di sini, cerita Luqman ini menunjukkan bahwa di semua masyarakat di zaman kapanpun,
Tidak ada krisis yang lebih berbahaya daripada krisis langkanya filsuf. Banyak hal dapat dipersembahkan filsafat kepada manusia, sekiranya mereka mau menerimanya. Di antaranya, filsafat dapat membawa manusia ke tingkat kematangan kemanusiaan yang tertinggi.